Halo guys, kembali lagi bersama saya di Big Seller. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih fitur pembelian di Big Seller itu. Nah, ayo kita simak baik-baik ya. Nah, fitur pembelian di Big Seller itu ada di sini di bagian pembelian ya. Setelah kalian ketik website Big Seller ada di sini. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fitur pembelian itu ya. Jadi, seperti halnya dalam penjualan dan pembelian ataupun pergudangan. Jadi itu kita pasti butuh sesuatu namanya jualan. Nah, kita pasti butuh namanya stok barang. Jadi melakukan pembelian barang. Nah, jadi di sini pembelian di sini itu adalah pembelian stok. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian punya satu tim, masing-masing tim dan masing-masing anggotanya itu pasti punya tugasnya masing-masing begitu. Nah, makanya di Big Seller itu ada fitur namanya kelola sub akun ya. Nah, itu bisa untuk mengatur ya, mengatur siapa sih yang melakukan itu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pengelolaan sub akun kalian boleh lihat sendiri di video kami yang lain, sudah ada penjelasannya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, karena setiap orang mempunyai andilnya masing-masing dalam melakukan tugasnya, jadi pembelian ini adalah salah satu fitur untuk membeli stok dan menyimpan daftar supplier juga. Lalu setelah itu juga bisa memasukkannya ke stok pergudangan ini. Jadi ini semua saling berhubungan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang tadi kita sudah masuk ke pesanan pembelian ya. Nah, di sini pembeliannya ada beberapa eh, fitur yaitu pembelian dan pemasok. Nah, di sini ada pesan pembelian dan salah satunya daftar pemasok, yaitu daftar supplier juga ya. Nah, jadi fitur-fitur ini saling berhubungan. Nah, pertama kamu boleh dulu bikin daftar pemasok untuk menambahkan pemasok yang ada gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke daftar pemasok. Nah, daftar pemasok ini ada beberapa metode pembayarannya ya, dibaginya sesuai dengan ini ya, metode pembayaran. Pertama ada semua untuk menampilkan semua. Yang kedua ada COD. COD itu adalah kalian barangnya sampai kalian baru bayar. Nah, lalu ada lagi prepaid. Nah, yang dua ini seperti marketplace ya. Jadi kalian bisa Bapak bayar dulu, nanti barang baru sampai. Nah, itu adalah yang prepaid. Nah, cicilan dia bisa nyicil gitu, tergantung kalian mau nyicil berapa. Terus pembayaran mingguan, pembayaran bulanan, dan ada lagi sesuai periode pembayaran. Nah, ini sesuai periode pembayaran yang ditentukan oleh si penjual dari suppliernya ya maksudnya ya. Kalian ada kontrak tersendiri, jadi tidak ada peduli urusan waktu lagi, yang penting sesuai tanggal berapa gitu jatuh temponya. Nah, setelah itu kalau kalian mencet daftar tambah pemasok, kalian akan masuk ke halaman seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah masuk halaman ini, kalian harus mengisi yang wajibnya ya. Yang wajibnya itu apa? Wajib diisi ada nama pemasok. Misalnya kalian tulis perusahaan atau a company. Seperti itu ya. Jadi website pemasok itu tidak wajib kalian isi. Alamat perusahaan juga tidak wajib kalian isi. Kontak juga tidak wajib. Cuman lebih bagus kalau kalian isi itu karena apa namanya biar kalian jelas juga gitu lain kali pas mau masukin barang oh ini dari mana gitu. Terus metode pembayaran itu juga wajib ya, kalian harus pilih ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan dia ada 6 metode seperti itu. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan kontrak dari kalian dengan sang supplier. Oke. Nah, terus informasi kontak. Nah, ini kalian tinggal isi sendiri kayak nomor telepon, nomor email, terus catatan apa, itu terserah kalian semua. Jadi lebih baik kalian isi dulu biar jelas gitu. Tapi tidak wajib diisi nih, karena biar jelas aja gitu ya. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke sini ya.
Nah, ini misalnya ini, nah ada gitu, dia namanya A misalnya, A company kontaknya, terserah kalian gitu isinya ya. Biar yang penting kalian bisa menghubungi sendiri. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian membuat daftar pemasoknya, kalian bisa membuat ini pesanan pembeliannya. Nah, ini ada draft dalam perjalanan sudah diterima sebagian pembelian selesai, pembelian dibatalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa pilih. Nah, kalian bisa membuat pesanan pembelian. Saya tadi sudah memencetnya. Nah, ini adalah seperti ini halamannya. Nah, jadi yang wajib dipilih apa? Gudang penerima Anda. Nah, misalnya gudang penerimanya Eli Warehouse. Nah, pemasoknya siapa? Nah, ini pemasok yang tadi kita bikin. Makanya kita harus bikin dulu daftar pemasok. Nah, setelah itu nomor resi tidak wajib diisi ya, karena itu juga tergantung kalian sih, biar jelas aja gitu. Ini barang apa sih yang sampai gitu. Tapi kalian harus ini gitu. Jadi kalian bisa mengisinya nanti juga bisa setelah kalian buat. Jadi nggak masalah itu. Yang penting kalian bikin dulu ininya, daftar pesanannya seperti itu. Nah, terus mata uang kalian bisa pilih sesuai yang kebutuhan kalian. Nah, kalian bisa memilih dengan menggunakan kurs atau penambahan stok atau menggunakan kurs tetap yang kalian ini pilih. Nah, mata uang di sini sesuai dengan mata uang yang kalian beli pertama kali ya, pada saat membuat ID Big Seller. Nah, itu nanti akan menetapkan mata uang lokasi penjualannya ya. Nah, kalau misalnya kalian salah pilih, bukan IDR atau apa yang kalian mau, kalian boleh hubungi ke customer service kami, nanti akan dibantu ya. Nah, seperti itu. Terus ongkos kirimnya juga kalian nggak wajib sih, maksudnya bisa pilih aja gitu. Terus metode pembagian biaya, ini pembagian biaya dari biasa sih dari ongkos kirim dan biaya lainnya. Jadi biar kita bisa tahu gitu. Satu pesanan itu atau satu SKU ini makan biaya berapa. Nah, setelah itu kita pilih SKU gudang yang akan kalian masukkan ke dalam sini, akan kalian beli dari supplier itu. Misalnya saya punya tas pink, saya ingin beli ini nih. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa memilih jumlah pembeliannya berapa. Misalnya kalian beli 100 tas gitu. Nah, harganya satu tasnya berapa gitu. Misalnya harga satu tasnya 25.000. Gitu ya. Nah, nanti totalnya ada berapa? Jadinya 2.500.000 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, beli 100 tas. Apakah tidak ada ongkos kirim? Tidak mungkin. Nah, jadi misalnya kita tulis saja ongkos kirimnya misalnya 50.000 lah. Ya. Nah, lalu apakah ada biaya lainnya? Misalnya biaya ini itu biaya ini misalnya uang makannya supir lah ya. Misalnya kita kasih 50.000 lagi atau biaya uang ini ongkos untuk si ini pengurus gudang misalnya ya, karena sudah capek-capek ini cari orang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ditambahkan 100.000. Nah, kita lihat dulu metode pembagian biaya ini gimana. Apakah dengan harga atau jumlah? Ataukah dengan harga atau jumlah ya. Kalau jumlah dia nanti langsung bagiin sama ininya. Misalnya seperti itu ya. Nanti kan harga subtotal nih, biaya yang dibagi 1.000. Jadi maksudnya adalah satu, dia per satunya itu adalah dibagi 100 lagi gitu. Paham ya? Jadi kira-kira seperti itu dia pembagian per biayanya seperti itu ya. Nah, jadi harga pembelian akhirnya adalah 26.000 karena 1.000 ditambah 25.000. Jadi hitung-hitung barang kalian tuh satunya itu adalah 26.000 ya. Seperti itu misalnya ya. Ini sudah kita ini hitung dari sistem. Jadi kalian udah tenang gitu. Nah, ini fungsi ini juga ada pembiayaan. Ini juga untuk ke belakangnya nanti akan ada fitur akuntansi ya. Jadi bisa menghitung untung rugi. Jadi makanya butuh uang ini, harga-harga ini. Jadi kalian harus memasukkan ya.
Nah, kita pencet simpan, berhasil. Setelah selesai, pesanan Anda akan di sini nih, di draft yang tadi kita buat ini ya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini masih bisa diedit nomor resinya. Makanya kalian tidak harus isi dulu yang data-data seperti tadi ya. Kalian masih bisa edit. Setelah kalian selesai memastikan, oh ini sudah pasti nih. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini bisa langsung konfirmasi ya. Nah, tapi kalau ada mau catatan masih bisa ya. Catatan. Nah, seperti itu ya. Tinggal konfirmasi pesanan ini. Pesanan ini setelah dikonfirmasi, kalian akan melihat, oh, pesanan sudah mulai jalan nih. Apakah sudah mulai jalan? Nah, seperti ini ya. Dia akan lihat, oh gini gitu kan. Melihat lagi, sudah sampai mana ya. Kalian bisa langsung membatalkan pesanan pembelian dari sini. Kalau kalian memang tidak mau beli lagi gitu. Batalkan dari sini. Nah, seperti itu ya. Terus kalian bisa melihat di sini sudah diterima sebagian. Kenapa tidak di sini? Karena kita memprosesnya beda. Kita harus proses dari pergudangan, penerimaan pembelian. Penerimaannya di sini karena yang ngurusin pembelian dan pergudangan itu berbeda ya. Ini orang gudang dan ini orang yang pembelian. Nah, di sini kalian boleh terima konfirmasi menerima. Kalian cek dulu informasinya, rinciannya segala macam. Dan ini sebenarnya juga tidak hanya bisa satu barang, bisa banyak beberapa SKU gitu dalam satu pembelian. Nah, seperti ini ya, pembeliannya beberapa SKU sama saja. Jadi itu kayak kalian beli dalam satu supplier banyak banget gitu. Nah, jadi kalau ini saya hanya mencontohkan yang satu ya. Tapi caranya sama aja. Kalian bisa konfirmasi menerima. Kalian misalnya dia pengirimannya hanya sedikit-sedikit gitu, 50-50 gitu. Nanti kalian masukkan konfirmasi 50 di sini. Terus kalian bisa langsung pilih rak penerimanya di sini. Boleh pilih yang kalian inginkan. Nomor rak sesuai dengan yang ada ya. Nah, seperti itu. Bisa langsung dimasukkan ke gudang. Itu pengurusannya oleh sang pengurus gudang. Nah, setelah itu kita konfirmasi apakah Anda yakin untuk menerima stok ini menerima ya. Oke, berhasil. Nah, dia kalau sudah diterima dia akan masuk ke daftar penerimaan ya. Tidak ada lagi di daftar penerimaan ini, nanti akan pindah ke yang tadi saya bilang di sudah diterima sebagian. Seperti itu. Nah, ini yang saya tadi bilang yang ada dua item ini caranya sama. Nah, kalian bisa memilih beberapa item juga gitu. Kalau misalnya sampainya sedikit-sedikit ya, caranya sama aja. Seperti itu. Nah, nanti akan ada nomor pembelian yang keluar, PO berapa gitu. Nah, setiap pesanan itu ada nomor khususnya gitu, nomor pembelian khususnya. Nanti kalian jadi bisa dicek gitu, ditulis di gudangnya, oh ini nomor pembelian yang mana gitu. Biar jelas. Tadi kita sudah melihat bagian ini ya, penerimaan satu stok ya. Nah, ini kalian harus lihat status penerimaan kalian ya. Sudah diterima sebagian, sudah diterima gitu. Jadi kalian harus lihat seperti itu. Nah, kalian lihat ya tadi di sini. Nah, kalian di sini adalah sudah diterima sebagian. Kalian dapat mengeceknya dulu di sini sudah diterima sebagian. Oh, sudah benar nih, sudah masuk 50 nih ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke sini dan pilih ke sudah diterima sebagian. Lalu kalian pilih aja ini konfirmasi menerima lagi, habiskan seperti itu. Kalau habiskan kan. Kalau masih belum habiskan tidak ada lagi gitu. Nah, kalian kita cek lagi ya di pembelian ya. Nah, setelah ini dia akan dari sini, kan tadi kan kita udah cek di sini ya. Dia akan pindah ke sini. Seperti itu ya. Sudah selesai deh dan stoknya akan bertambah 100 sesuai dengan yang ada. Nanti kita bisa cek namanya apa aja, SKU-nya seperti ini. Nah, kita bisa tes ya, bisa dicari ya. Nah, ada di sini rincian stoknya. Di Eli Warehouse tadi tidak ada, sekarang sudah bertambah jadi 100. Nah, seperti itu ya. Kita bisa cek lagi di rincian stok agar lebih jelas.
Nah, di sini ada modalnya. Tadi ada modal yang masuk. Oh, ini belum gudang Eli Warehouse. Nah, ini Nah, ini modalnya jadi segini. Kenapa bukan 26.000? Karena ini tadi adalah sesuai dengan akun Anda punya eh, ini daerah ya. Sekarang sistemnya seperti itu. Kalau misalnya daerahnya di mana, dia akan otomatis berubah sesuai kurs yang ada. Makanya tadi ada pilihan kurs ya. Makanya jangan sampai salah pilih daerah pada saat Anda membuat akun reseller. Seperti itu. Sebenarnya kalau ini rupiah ya dia bakal kembali lagi ke 26.000. Dia akan menyesuaikan. Dan rumus modal ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri nanti kayak jumlah stok awal dikali modal awal terus ditambah jumlah penambahan stok dikali harga penambahan stoknya, terus dibagi dari jumlah stok awal ditambah jumlah penambahan stok. Seperti itu ya. Nah, itu akan hasil seperti ini dia akan terus ya. Akan jadi setiap modal tuh akan terus bergerak seiring dengan barang harganya naik gimana dia akan hitung. Jadi supaya Anda tidak merugi seperti itu ya. Nah, itulah fitur pesanan pembelian. Nah, jadi seperti itu ya fitur pembelian kita ya di Big Seller. Nah, sudah bisa kan? Nah, kalau masih ada yang belum paham, Anda boleh tanyakan di WhatsApp atau di Telegram ya kepada CS kami untuk lebih jelasnya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih banyak semuanya telah mendengar fitur pembelian kali ini. Tunggu kami di video-video lainnya.